Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di YouTube channel gue yang seperti biasa gue hanya akan membahas seputar investment khususnya di kripto ya karena memang interest gue di kripto. Oke, langsung aja ya. Jadi baru aja tadi subuh jam 2 pagi itu keputusan Fed akhirnya keluar di FOMC meeting kalau mereka akan segera memasuki fase kedua ya, yaitu pause interest rates ya, di mana mereka akan tahan interest rates di angka 5 sampai 5,25% ya. Jadi kan seperti yang gue bilang dia sebelumnya kalau nggak salah dari Januari atau Desember gue udah pernah bahas kalau interest rates itu ada tiga tahap. Yang pertama naikin ya, hike interest rates, habis itu pause interest rates, dan habis itu yang terakhir adalah cut interest rates ya, baru potong interest rates ya. Ini menarik sekali karena kita sekarang udah memasuki fase 2 di mana Fed tahan interest rates, dan nanti gue akan jelasin sebetulnya apa yang biasanya terjadi di situasi ini. Gue sih udah pernah bahas sebelumnya, tapi kali ini gue mau emphasize dengan data yang berbeda ya. So be prepare guys, karena mungkin ini akan jadi video yang kurang enak untuk didengar, tapi ya gue akan spill aja apa adanya, apa yang kira-kira bakal terjadi ya. Jadi ya simple aja lah ya. Kalau untuk yang semalam itu kan mereka Federal Reserve di FOMC meeting mereka akan tetap stick dengan targetnya mereka, yaitu turunin apa inflasi sampai ke angka 2%, yang sekarang itu masih di angka 4%-an something. Jadi mereka masih tetap akan turunin sampai 2. Nah, biasanya di sekitar angka inilah ya inflationnya itu akan lebih sticky, akan lebih lengket, akan lebih sulit untuk nuruninnya gitu. Jadi Fed akan mesti lebih agresif, dan kita bisa lihat sekarang mereka pause aja sebenarnya udah lumayan menyiksa nih, karena kan sebenarnya kalau mereka pause interest rates ya berarti kita akan berada di satu lingkungan, satu environment yang dimana suku bunga itu tinggi. It means apa? Ya market nggak akan terlalu bergairah. Bank tuh mau pinjem duit ke central bank itu bunganya tinggi, jadi cenderung mereka akan tahan. Mereka mungkin nggak akan pinjem duit, aliran dana liquidity di market semakin kering. Pengusaha-pengusaha juga nggak akan terlalu agresif untuk pinjam uang untuk modal usahanya, yang mengakibatkan apa ya, mungkin angka pengangguran akan semakin tinggi, terus ya ekspansi market jadi kayaknya kurang bergairah, orang akan lebih defensif dalam spendingnya ya, dan lain-lain ya. Itu biasa apa yang terjadi ketika ya menuju atau resesi terjadi lah ya. Cuman gini, gue mau spill satu fakta, baru nanti gue akan ke chart ya. Ini yang menarik ya. Di sini gue udah pernah tunjukin sama kalian kalau nggak salah. Ini adalah Fed interest rates over years gitu. Jadi dari tahun 54 ini suku bunganya Federal Reserve ya. Kita bisa lihat chartnya. Dan kalau kalian lihat nih yang abu-abu ini adalah resesi ya. Ini tick, ini kan ada antik-antiknya nih, show recessions ya. Kalian bisa lihat ketika bar abu-abu itu adalah ketika resesi terjadi ya. Dan gue pernah bilang sebelumnya, justru teman-teman mesti sadar ya, biasanya resesi itu terjadi ya bukan ketika lagi hike, bukan lagi pause, tapi justru ketika lagi cut interest rates ya. Ini gue udah pernah sampaikan sebelumnya ya. Kalian bisa lihat di sini nih di tahun 2007 ya. Ketika Federal Reserve cut interest rates, dia turunin suku bunganya nih dari 5,25% nih, kalian bisa lihat ya di sini ya, di Juli 2017 kan sekitar 5,25%, diturunin ketika dia turunin mulai memasuki angka 4,5, disinilah resesi terjadi di sekitar bulan November Desember kalau gue nggak salah tahun 2007. Di sini pun sama, kalian bisa lihat selalu recessionnya, abu-abunya ini terjadi justru ketika suku bunganya lagi diturunin. Kalian bisa lihat di semua hal ini polanya selalu sama ya, nggak pernah terjadi ketika lagi naik. Justru ketika lagi diturunin, ketika lagi cut interest rates, disitulah resesi terjadi ya. Inilah yang gue mau warning sama kalian. Ini akan menjadi satu tanda yang kurang baik untuk over years, tapi tentunya khususnya untuk ini ya, untuk stock market gitu. Nanti gue baru akan bahas outlook gue untuk crypto ya. Kita bisa lihat di sini ya, sekarang saat ini mestinya ini udah diupdate di angka 5,5 sampai 5,25% nih kan, kalian bisa lihat di angka 5%-an, udah ditahan di angka segini ya. Mesti hati-hati justru ketika mereka lagi tahan. Kalian bisa lihat di sini kan dari bulan Juli mereka tahan selama beberapa bulan nih, Federal Reserve nih, kalian bisa lihat di sini ya, ini tahun 2006, dan ketika mereka cut barulah recession terjadi ya. So
ini sebetulnya agak-agak kurang enak. Gue jujur nggak bisa make sure kapan pasti mereka akan cut interest rates. Ini sangat sulit ditebak ya, nggak ada yang bisa pastiin ya. Tapi gue mau share sama-sama apa yang terjadi di sini. Nih gue tunjukin data di tahun chart S&P 500 di tahun 2007 ya. Kita lihat sama-sama ke belakang nih. Kalau kalian lihat nih saat ini kan chartnya S&P 500 lagi nampak seperti ini nih. Ya kayak lagi turun, anak tangga, anak tangga, anak tangga. Dan ini setelah yang area sini dia langsung naik. Wah, kayaknya tuh mau lanjut, kayaknya lagi mau menuju rally berikutnya ya. Tapi menariknya kita lihat apa yang terjadi di tahun 2007 nih. Kalian bisa lihat ya. Ini gue udah tanda ini 2007 ya. Ini gue hapus dulu ya. Ini adalah bulan Desember 2007 ya. Ketika area ini nih. Ya, kalian bisa lihat ya. Area ini sekitar Desember 2007 ketika cut interest rates memasuki mereka ketika Federal Reserve secara agresif memotong suku bunga ya. Menurunkan suku bunga ya. Kalian bisa lihat yang terjadi ya. Naik. Naik di sini, turun, jebret. Ini kayaknya mau balik, nggak kuat, turun, jebret, dan akhirnya turun di sini ya. Inilah S&P 500 memasuki masa desperationnya ya. Kalau kalian lihat ya di sini ya, gue langsung ukur aja ya dari Desember tahun 2007 ya, selama kira-kira 2 tahun kalian lihat ya, selama kira-kira 2 tahun, kalian bisa lihat ini turun sampai 55% ya. S&P 500 turun sekitar 55% ya. Kalau di yang psychological market itu bentar. Ini nih yang chart ini nih, kalian pasti masih ingat nih chart yang ini nih ya. Ini tuh seolah-olah kalau kalian lihat ya di sini, ini tuh fase komplasensinya nih. Nih, yang sini nih, komplasensinya nih. Ini tuh di sini. Nah, yang gue lihat yang menarik adalah seolah-olah ya kita tuh lagi di sini juga nih, gengs. Ya, ini gue share dulu ya apa yang gue lihat di sini ya. Ini menurut gue honestly speaking nih, untuk S&P 500 kurang menarik ya. Kurang baik lah ya. Kita lagi di sini seolah-olah nih, kita lagi di sini nih di fase complacency. Seolah-olah ini akan menjadi rally berikutnya ya, padahal yang terjadi justru kalau berdasarkan acuan data ini nih ya, berdasarkan Fed historical daripada Fed interest rates ya, bisa jadi ini adalah fase complacency, dan kita juga akan melihat similar hal yang similar di mana S&P 500 bisa aja drop sampai kira-kira 50-an% di sini. Ini menurut gua sangat possible terjadi untuk S&P 500 ya, di mana US sangat possible untuk memasuki masa resesi, masa yang kurang baik, di mana ini nggak bagus lah untuk US kira-kira gitu. Tapi untuk Bitcoin kira-kira gimana ya? Tentu kan menurut gua kita terlalu sulit ya untuk menebak untuk Bitcoin ya. Maksudnya gini, kalau kita ngomong secara makro in general, Bitcoin itu kan baru ada di tahun 2009 ya, 3 Januari 2009 tepatnya pertama kali Bitcoin diperdagangkan. Nggak bisa gue serta-merta mengatakan Bitcoin pasti anti resesi atau sebaliknya Bitcoin akan rally gitu ya, atau Bitcoin akan juga ikut drop gitu ya. Walaupun in general sentimennya ya memang biasanya kripto ini sejauh ini bergeraknya itu cukup paralel dengan US stock market gitu ya. Cuman kan yang kemarin tahun lalu 2022 itu kan yang versi lebih agresifnya ya Bitcoin kan koreksinya gitu ya. But anyway, kita lihat ya, ini gue analisa pure berdasarkan chart aja ya. Ini benar-benar pure berdasarkan chart. Ini kan terakhir analisa gue seperti ini ya. Sangat possible Bitcoin masuk ke area ini sekitar 24,5 sampai 25 terlebih dahulu. Yang mana sekarang area ini udah ke-tag ya. Kita bisa lihat sama-sama sudah ke-tag ya, walaupun secara channelnya ya masih bisa possible sampai sekitar 24 pas ya, sekitar sini. After all, ada yang menarik, ini gue dapat idenya dari ketika ngeliat analisanya Andi Senjaya. Ini analisanya bagus banget. Gue jarang banget pakai Fibonacci ya, tapi ketika dia pakai Fibonacci make sense. Gue lebih banyak support resistance. Kita bisa lihat retracementnya cukup akurat di area golden ratio di 0,618-nya. Kita tarik lagi di sini ya, maka sangat possible di area sinilah nih retracementnya terjadi ya, di sini nih kira-kira di 24.000 ya. Dan kalau misalnya ini gua hapus nih ya, kita lihat berdasarkan struktur marketnya, kita bisa lihat di sini.
Ini yang pertama naik, turun. Ini jadi anak tangga, naik lagi, turun. Ini jadi anak tangga lagi, naik lagi. Dan sangat possible nextnya ini akan jadi pijakan yang baik untuk Bitcoin kembali melanjutkan penguatannya. Kira-kira seperti itu ya. Again, analisa gue masih sama ya. Gue masih akumulasi terus, walaupun sekarang gue lebih prefer akumulasi Ethereum. Alts berdarah sekali. Kenapa? Karena kalian lihat nih ya. Ini yang agak-agak kurang seksi ya, agak ngeri ya. Sebetulnya kita lihat chartnya Bitcoin dominance nih. Kalian bisa lihat Bitcoin dominance itu lumayan lumayan bullish dari sejak awal tahun. Kalian bisa lihat dari Januari ya, itu udah naik sebesar kira-kira 21% ya. Makanya kalau kalian lihat ya, sekarang itu yang terjadi adalah Bitcoinnya itu cukup stabil, tapi altsnya itu bleeding luar biasa. Altsnya itu koreksinya lumayan dalam. Dan kalau kita lihat nih ya, sekarang ini tuh, ntar gue ganti line dulu. Kita bisa lihat kayak kira-kira di sini lah ya. Sekarang ini kalau kalian lihat alts itu tuh kayak yang terjadi ya seperti sekarang ini, kayak Bitcoinnya lumayan stabil tapi altsnya naik karena ya ini Bitcoin dominance lagi cukup strong gitu ya. Dan kalau kita balik ke tahun cycle 4-year cycle-nya Bitcoin, kita balik ke tahun 2019 ya. Gua highlight ya, sepanjang 2019 di sini dari tanggal 1 Januari Bitcoin dominance itu naik sekitar 30% ya. Maka kalau kita tarik dari sini nih, dari kira-kira Januari juga nih ya, kira-kira di sini lah ya, Januarinya lah ya, kita bisa lihat jika memang target kenaikannya sama, maka sangat possible Bitcoin dominance ke area sini ya. Jika memang cycle terulang kembali dan Bitcoin dominance naik, menurut gue, I know gue juga koleksi alts ya, gue khususnya Ethereum, ICP, gue juga koleksi alts, tapi bisa jadi yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan adalah alts akan terkoreksi lebih lagi dan uang akan berotasi kembali ke Bitcoin, dan ya alts bakal jadi kota hantu. Alts bakal bener-bener tiarap dulu selama mungkin periode yang cukup panjang ya. Tapi again, setelah Bitcoin halving, I think gue masih sangat meyakini itulah dimana momen-momen alts akan menemukan momentumnya kembali lah ya. Tentu setelah Bitcoin halving, Bitcoinnya naik terlebih dahulu, baru abis itu alts nyusul ya. Kita bisa lihat itu yang terjadi di Ethereum pun sama. Kalau kita lihat di sini Ethereum, idenya adalah ini, gue nggak banyak ngechart Ethereum ya. Cuman kalau kita lihat simple aja dari sini, kita bisa lihat sama-sama ini tuh lagi jadi supportnya ya di area sini. Ini simple sekali sebetulnya. Ethereum sedang berada di area supportnya di sekitar sini, dan sebenarnya kalau kita tarik Fibonacci-nya juga kita bisa lihat pergerakan yang cukup sama. Golden ratio-nya pun di area sini nih sama 1600-an. So menurut gua ini akan jadi satu momen penentu lah ya di area-area sini ya. Ethereum di titik ini, dan sedangkan Bitcoin di sekitar mungkin 24.000 gitu ya. Ini akan jadi momentum penentu ya, kira-kira nextnya Bitcoin khususnya kripto khususnya Bitcoin dan yang lainnya itu bakal kemana gitu. Karena eventually ya, gue clear up dulu, jika memang losing area ini ya, ini gue gambar lagi di sini, jika memang lose area ini, area sekitar 0,618 Fibonacci ini, maka menurut gue wow ya, nextnya mungkin ya, target gue nextnya yang kita bisa lihat ya mungkin 18 sampai 20 18 sampai 20-an di 20 ribuan on the table. Dan ya altcoin akan bisa lebih suffer, lebih gila lagi gitu. So menurut gue jika ini yang personally gue lakukan ya, untuk kedepannya gue akan lebih fokus akumulasi Ethereum ya, karena menurut gue secara risk reward altcoin lagi nggak bagus banget untuk sekarang gitu ya. Tapi nanti mungkin ya pasti ada momentumnya. Jadi sekarang gue akan lebih pilih Ethereum dulu yang untuk safe. Walaupun memang masih ada downside risk ya, ini kan gue bilang nih, bisa aja ini jadi momentum reversalnya, tapi bisa juga koreksi lebih dalam. Ini yang kita masih uncertain ya, ini yang kita masih belum tahu, dan kita juga masih belum tahu kira-kira apa behavior Bitcoin ketika masa resesi nanti ya. Again, gue masih setuju dengan China narratives, dan menurut gue sangat possible next liquidity akan datang dari dari China, dari Asia, but kita nggak tahu ya. Buat gue
risk reward itu selalu berbanding lurus, resiko dan reward selalu berbanding lurus. So kalau kalian siap dengan reward yang tinggi, ya kita juga harus memberikan diri kita resiko yang sangat tinggi. Tentunya low risk high return itu tidak pernah ada, gue nggak pernah percaya dan gue pun nggak pernah ngomong hal seperti itu. Risk selalu berbanding lurus dengan reward ya. Kripto ini memang market yang sangat high reward tapi ya high risk juga gitu. So gue akan suggest kalian ya teman-teman semua di sini untuk lebih berhati-hati memanage resiko ya. Tentunya kalau kita trading mungkin masih banyak peluang di depan sana, cuman untuk akumulasi spot gue pribadi akan lebih fokus ke alts yang memang strong seperti Ethereum. Kira-kira itu outlook gue untuk saat ini. Menurut teman-teman gimana? Mungkin bisa discuss di komen, atau ada teman-teman yang punya pertanyaan, monggo banget, gue sangat-sangat welcome. Thank you guys, see you on the next video. Bye-bye, God bless you all.